Gerakan yang pertama yaitu fleksi bahu. Aplikasikan tahanan pada bagian anterior distal lengan atau distal lengan bawah. Lalu stabilisasi skapula dan trunk itu dilakukan oleh bed. Gerakan selanjutnya yaitu ekstensi bahu. Aplikasikan tahanan pada bagian posterior distal lengan atau bagian distal lengan bawah. Lalu stabilisasi skapula dilakukan oleh bed. Selanjutnya yaitu gerakan hiperekstensi bahu. Aplikasikan tahanan pada bagian posterior distal lengan. Lalu stabilisasi diberikan pada trunk dan skapula. Hal ini biasanya dilakukan jika pasien berada di tepi bed dan terapis menstabilisasi pasien dengan bagian bawah trunk. Selanjutnya gerakan abduksi bahu. Aplikasikan tahanan pada bagian distal lengan dengan siku pasien fleksi 90 derajat. Untuk menahan abduksi, aplikasikan tahanan pada aspek lateral lengan. Lalu untuk menahan abduksi, aplikasikan tahanan pada aspek medial lengan. Selanjutnya ada elevasi lengan di bidang skapula. Gerakan pertama sama seperti yang sudah dijelaskan pada fleksi bahu. Lalu aplikasikan tahanan ketika pasien mengangkat lengan di bidang skapula atau sekitar 30 derajat sampai 40 derajat anterior ke bidang frontal tubuh. Aplikasikan tahanan pada radius distal lengan bawah dengan siku pasien fleksi 90 derajat untuk mencegah rotasi humerus. Pertama, aplikasikan tahanan pada aspek volar dan dorsa, tangan pada metakarpal untuk menahan fleksi dan ekstensi secara berurutan. Pertama, aplikasikan tahanan pada metakarpal kedua dan kelima secara bergantian untuk menahan deviasi radial dan ulnar. Yang kedua, stabilisasi distal lengan bawah. Pertama, aplikasikan tahanan tepat pada distal sendi yang bergerak. Tahanan diaplikasikan pada satu gerak sendi secara bergantian. Yang kedua, stabilisasi proksimal dan distal sendi pada sendi yang bergerak. Gerakan selanjutnya yaitu fleksi hip dengan fleksi knee. Aplikasikan tahanan pada bagian anterior distal femur. Tahanan terhadap fleksi knee dapat diaplikasikan secara bersamaan pada aspek distal dan posterior tungkai bawah, tepat di atas pergelangan kaki. Gerakan selanjutnya yaitu ekstensi hip. Aplikasikan tahanan pada aspek posterior distal femur dengan satu tangan dan pada aspek inferior dan distal tumit dengan tangan lainnya. Gerakan selanjutnya yaitu hiperekstensi hip. Posisi pasien tengkurap, aplikasikan tahanan pada aspek posterior distal femur, stabilisasi aspek posterior pelvis untuk menghindari gerakan lumbal. Gerakan selanjutnya yaitu abduksi dan aduksi hip. Aplikasikan tahanan pada aspek lateral dan medial distal femur untuk menahan abduksi dan adduksi secara berurutan, atau pada aspek lateral dan medial distal tungkai tepat di atas malleolus jika lutut stabil dan bebas nyeri. Gerakan selanjutnya yaitu endorotasi dan eksorotasi hip. Posisikan pasien terlentang dengan hip dan knee fleksi. Aplikasikan tahanan pada aspek medial tungkai bawah tepat di atas malleolus selama eksternal rotasi dan pada aspek lateral tungkai bawah selama endorotasi. Stabilisasi aspek anterior pelvis dengan paha ditopang untuk menjaga fleksi pinggul 90 derajat. Pada fleksi lutut, pasien tengkurap dengan pinggul ekstensi, lalu aplikasikan tahanan pada aspek posterior dari tungkai bawah tepat di atas tumit. Lalu ada stabilisasi posterior pelvis pada bokong dan diberikan tahanan ketika lutut fleksi dan ekstensi.
Untuk ekstensi lutut, pasien dalam keadaan duduk, lalu letakkan gulungan handuk atau bantal di bawah aspek posterior distal paha, lalu aplikasi tahanan pada aspek anterior tungkai bawah, lalu stabilisasi femur, pelvis, atau terang jika perlu. Lalu ada tahanan ketika lutut itu ekstensi dan fleksi. Untuk dorsifleksi dan pantrofleksi pergelangan kaki, aplikasikan tahanan pada dorsal kaki tepat di atas jari-jari kaki untuk menahan dorsifleksi dan pada permukaan plantar kaki pada metatarsal untuk menahan plantar fleksi. Lalu stabilisasikan tungkai bawah. Pada inversi dan eversi pergelangan kaki, aplikasikan tahanan pada aspek medial metatarsal 1 untuk menahan inversi dan pada aspek-aspek lateral metatarsal 5 untuk menahan eversi, lalu stabilisasikan tungkai bawah. Untuk gerakan fleksi dan ekstensi dari jari kaki, pertama-tama aplikasikan tahanan pada permukaan plantar dan dorsal jari kaki ketika pasien memfleksikan dan mengekstensikan jari kakinya, lalu stabilisasi sendi di atas dan di bawah sendi yang bergerak. Untuk gerakan endorotasi dan eksorotasi bahu, fleksikan siku sampai 90 derajat dan posisikan bahu di bidang skapula. Lalu aplikasikan tahanan pada bagian distal lengan bawah selama endorotasi dan eksorotasi. Stabilisasikan pada tingkat klavikula selama endorotasi. Punggung dan skapula distabilisasi oleh bed selama eksorotasi. Jika mobilitas dan stabilitas sendi glenohumeral memungkinkan, bahu dapat diposisikan abduksi 90 derajat selama rotasi dengan tahanan. Posisi pasien dalam posisi berbaring miring, lalu fleksikan bahu dan siku sampai 90 derajat dan posisikan bahu pada rotasi bilateral. Aplikasikan tahanan pada bagian distal dengan tepat di atas siku selama horizontal aduksi dan abduksi. Stabilisasi aspek anterior bahu selama horizontal aduksi dan abduksi untuk menstabilkan skapula dan trunk selama horizontal abduksi dan aduksi. Untuk gerakan elevasi dan depresi pasien dalam posisi duduk, aplikasikan tahanan di sepanjang aspek superior gelang bahu tepat di atas klavikula pada elevasi skapular. Untuk menahan depresi skapula unilateral pada posisi duduk, minta pasien untuk melakukan gerakan bahu ke atas dan terapis agak sedikit menahan di bagian bahu. Lalu untuk gerakan elevasi pasien melakukan sikap anatomi dan terapis menahan di bagian tangan pasien. Lalu pasien melakukan gerakan elevasi, protraksi dan retraksi skapula. Aplikasikan tahanan pada bagian anterior bahu pada kepala humerus untuk menahan protraksi dan aspek posterior bahu untuk menahan retraksi. Tahanan juga dapat diaplikasikan secara langsung pada skapula jika pasien duduk. Stabilisasikan trunk untuk mencegah rotasi trunk.